Matius 5 ayat ke-31-32 berkata, "Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berzina." Zaman dahulu bangsa Israel menganut sistem patriarki, atau dengan kata lain, laki-laki memegang kekuasaan utama, baik dalam segi politik, sosial, moral, ekonomi, dan juga dalam sebuah keluarga. Otomatis, peran tanggung jawab dan otoritas perempuan dikesampingkan. Sangat berbeda dengan gereja masa kini, bagaimana perempuan bisa saja menjadi pemimpin di dalam gereja, pemerintahan, perkantoran, bahkan lebih dominan dalam keputusan di dalam keluarga. Sehingga, zaman dulu, laki-laki bisa dengan mudah meminta surat cerai dengan alasan tidak cocok, tidak bisa memberikan keturunan laki-laki, bahkan karena alasan menemukan wanita lain yang lebih cocok. Oleh sebab itu, banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab meninggalkan istrinya. Dan oleh sebab itu juga, Tuhan Yesus berkata, selain karena zina, tidak boleh menceraikan istrinya. Pertanyaannya adalah, apakah itu berarti Tuhan Yesus memberi izin untuk laki-laki menceraikan istrinya jika istrinya terbukti berzina? Jawabannya jelas tidak. Mari kita baca baik-baik ayat tadi. Ketika laki-laki menceraikan istrinya karena zina, maka dia menjadikan istrinya zina. Dan orang yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berzina. Orang yang bercerai pasti tahu fakta bahwa mereka pernah menjadi satu atau kawin. Sehingga ketika mereka bercerai, maka perkawinan yang mereka lakukan di saat masa perkawinan adalah perzinahan. Karena mereka ternyata bukan satu daging. Atau dengan kata lain, bercerai menjadikan baik laki-laki atau istri berzina. Terlebih lagi, terbukti bahwa setelah mereka bercerai, mereka menikah dengan orang lain. Ingat baik-baik kisah Nabi Hosea yang menikah dengan pelacur yang dipilih oleh Allah. Jelas-jelas istrinya berzina. Tapi apakah Allah menyuruhnya menceraikan istrinya? Jawabannya adalah tidak. Dalam sebuah rumah tangga, baik karena alasan tidak cocok, tidak dikaruniai anak, berbeda kasta sosial, sepasang suami istri harus selalu bersatu. Artinya, jangankan bercerai secara resmi di hadapan publik, sebenarnya pisah ranjang pun Tuhan tidak menghendakinya, karena pernikahan adalah kudus. Janganlah terlintas di pikiran Anda untuk bercerai. Doakanlah pasangan Anda supaya bersatu kembali di dalam Tuhan. Jika memang Anda sudah terlanjur bercerai, janganlah menikah lagi dengan orang lain, tapi berusahalah kembali rujuk dengan pasangan Anda semula. Jika Anda diceraikan pasangan Anda dan pasangan Anda telah menikah dengan orang lain, berdoalah untuk meminta pengampunan pada Tuhan dan mintalah petunjuk dari Tuhan. Pernikahan memang tidak semulus dan sesempurna seperti di film-film romantis. Ingatlah bagaimana Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita yang tidak layak karena penuh dosa. Sama halnya dengan kita dan pasangan kita, saling memahami dan saling menghargai. Tuhan Yesus memberkati pernikahan Anda. Markus 10 ayat 6-9 berkata, "Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia."